ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. Quran surat An-Naba ayat 18. Jamaah salat subuh rahimakumullah, bersama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita bisa menegakkan salat subuh secara berjamaah di masjid yang kita banggakan ini. Semua ini adalah karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita terasa ringan. Mudah-mudahan keberkahan nikmat yang Allah berikan kepada kita bisa kita rawat dan terus kita laksanakan sampai kemudian kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam Allah tetapkan atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan kita sekalian yang senantiasa istiqomah di dalam mengikuti sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh rahimakumullah, pagi ini seyogyanya yang menyampaikan kultum Ustadz Ihsan, namun semalam beliau minta kepada saya supaya membadalkan karena beliau sedang dalam perjalanan menuju ke Pulau Jawa. Kultum pagi ini akan saya ingatkan untuk diri saya khususnya dan kita semua tentang surat yang sering kita dengar, sering dibaca oleh imam kita, Ustadz Ikhwan, dan juga imam-imam yang lain, yaitu Quran surat An-Naba. Surat An-Naba, surat yang ke-77. Pas pada ayat yang ke-18. Sebegitu seringnya kita mendengar ayat ini, mungkin pertama karena memang kita tidak tahu maknanya, dan yang kedua mungkin kita juga jarang membuka tafsirnya. Karenanya pesan ini sering dilupakan oleh kaum muslimin. Sebab itu pagi ini saya akan mencoba menyampaikan tentang apa pesan terpenting dari Quran surat An-Naba ayat 18. Yang ternyata ayat ini menjadi perhatian salah seorang sahabat Nabi, Mu'adz bin Jabal. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membimbing para sahabat dengan menyampaikan ayat demi ayat atau firman Allah, dan sampai kepada Quran surat An-Naba, kemudian sampai di ayat 18 dikatakan yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Pada hari itu atau pada hari yaitu ketika manusia, ketika ditiup sangkakala, kemudian manusia menghadap Allah dengan berkelompok-kelompok. Ingatlah kan suatu hari di mana saat sangkakala ditiupkan, tanda sebagai yaumul ba'ats, hari kebangkitan itu, maka manusia kelak menghadap Allah itu dengan berkelompok-kelompok. Saudaraku yang dirahmati Allah, sekali lagi ayat ini kemudian ditanyakan oleh Mu'adz bin Jabal, ya Rasulullah, apa yang dimaksud bahwa nanti setelah manusia dibangkitkan dari alam kubur, dikatakan di situ datang dengan berkelompok-kelompok. Maka Nabi menjawab, hai Mu'adz, sesungguhnya engkau menanyakan sesuatu yang sangat besar. Artinya engkau bertanya tentang perkara yang sangat penting, yang pasti akan terjadi nanti setelah manusia bangkit dari alam kubur. Karena itulah baginda Nabi menyampaikan, ketahuilah wahai Mu'adz bin Jabal, nanti setelah manusia itu bangkit dari alam kubur,
nanti ada 11 ahli neraka yang dibangkitkan dengan berbagai macam kelakuan dan bentuk. Dan ada cuma satu ahli surga nanti yang penampilannya paling berbeda. Saudaraku yang dirahmati Allah, kalau kita termasuk orang-orang yang yakin akan firman Allah, dan harus yakin tentunya, maka mari kita simak satu persatu tentang kondisi saat manusia dibangkitkan dari alam kubur nanti. Dan kita mungkin tidak akan bisa mengelak. Kalau kita sanksi nanti tidak ada yaumul ba'ats, tentu kita juga sanksi tentang kematian. Toh nyatanya kematian ada, bahkan kita berkali-kali mengantarkan saudara kita mengubur jenazahnya di tempat kuburan. Saya akan mulai pagi ini 6 hal, 6 bentuk, nanti selebihnya akan kita sampaikan dalam kultum yang lain. Pertama, baginda Rasulullah menyampaikan nanti manusia itu ada yang dibangkitkan dari alam kubur itu dalam bentuk atau dalam kondisi tanpa kaki, tanpa tangan. Dia tidak memiliki kaki, dia tidak memiliki tangan. Siapa mereka itu? Yaitu orang-orang yang waktu di dunia gemar sekali menyakiti hati tetangga. Nah, inilah yang kadang-kadang kita abaikan, dan sebetulnya kajian-kajian tentang berbuat baik kepada tetangga itu sudah sangat sering disampaikan ya di kajian malam Ahad itu oleh para asatidz kita. Karena itu perlu kita tegaskan kembali, begitu besar pengaruh tetangga terhadap nasib seseorang nanti di saat dibangkitkan. Barangkali itu alasannya mengapa tetangga menjadi salah satu parameter. Kalau kita ingin mengukur sejauh mana kualitas keimanan kita kepada Allah dan hari akhir, salah satu parameternya adalah seberapa baik atau buruknya kita kepada tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'ti jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah menyakiti tetangganya. Bahkan secara khusus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada Abu Dzar Al-Ghifari, ya Abu Dzarin idza tabahta maraqatan fa'khir ma'ha wa tahajjironaka. Hei Abu Dzar, sekiranya engkau memasak sayur, maka perbanyaklah kuahnya dan perhatikanlah tetanggamu, artinya berbagilah. Bahkan dalam hadis lain kata Nabi, Jibril mendatangiku berkali-kali dan mewasiatkan kepadaku agar aku berbuat baik kepada tetangga, seolah-olah tetanggaku itu ahli warisku. Ini menggambarkan bagaimana kita supaya betul-betul menjaga kebaikan dengan tetangga. Saudaraku, jangan tertipu dengan banyaknya ibadah kita, banyaknya sedekah kita, kalau kemudian dengan tetangga kita tidak menunjukkan sikap yang baik. Nanti ada satu pemandangan setelah dibangkitkan di dalam kubur, ada ahli neraka yang bangkit tanpa tangan, tanpa kaki, dan itulah orang-orang yang kelakuannya buruk terhadap tetangganya. Yang kedua, ada lagi nanti manusia bangkit dari alam kubur dalam bentuk rupa babi, khinzir. Mungkin di dunia dia perlente, ganteng, cantik, tapi nanti bangkit dalam bentuk rupa babi. Ya, kita semua tahu bahwa makhluk babi ini walaupun salah satu ciptaan Allah, tetapi sebagai satu ujian ya, dia adalah hewan yang diharamkan. Siapa mereka ini? Orang-orang yang bangkit dari alam kubur dalam bentuk rupa babi, yaitu orang-orang yang waktu hidupnya tarkus shalah, meninggalkan sholat 5 waktu. Ini sebuah renungan tersendiri bagi kita semua selaku kaum muslimin ya, terutama kita menepis dari kehidupan terkecil rumah tangga. Ada satu beban bagi kita semua, bagaimana untuk menjadikan keluarga kita ahli sholat, saudara-saudara kita ahli sholat, lingkungan kita ahli sholat. Jadi kalau para khotib, para imam, para mubalik selalu berteriak-teriak tentang pentingnya sholat, itu sebetulnya bukan nggak ada alasan.
Para penyeru dakwah itu sayang kepada umat ini, kepada makhluk ini. Ya. Memang tidak semua orang mampu menerima dan ikhlas mendengar tentang ceramah-ceramah sholat. Bahkan ada yang kemudian nyinyir dari kemarin, sekarang, besok yang dikupas masalah sholat lagi. Loh, jawabannya sederhana, lah sudah dikupas saja, diingatkan saja, masih banyak yang belum sholat, apalagi yang tidak sholat. Maka sesungguhnya semua yang kita lakukan di dalam menggerakkan potensi masjid ini tidak lain dalam rangka untuk memotivasi, menanamkan kesadaran tentang bagaimana pentingnya sholat. Maka mari kita tengok diri kita, keluarga kita, sanak famili kita, tetangga kita yang belum sholat, mari kita ajak mereka juga sholat. Demi Allah, ini berita besar. Ya. Kemudian yang ketiga, ada lagi manusia bangkit dari alam kubur dalam kondisi perutnya sebesar gunung dan di dalamnya dipenuhi dengan binatang ular dan kala. Binatang-binatang berbisa. Siapa mereka itu ya Rasulullah? Kata Nabi, mereka adalah orang-orang yang enggan membayar zakat, sementara Allah sudah cukupkan hartanya sampai pada nisab. Ini juga menjadi catatan penting bahwa harta yang Allah titipkan sebagai ujian sebetulnya ini bukan sesuatu yang bisa menggembirakan nasib kita kalau kita tidak tunaikan hak dan kewajiban kita. Karena itu kita bersyukur menjadi seorang muslim yang diberikan petunjuk. Kalau kita sudah memiliki harta dengan nisab yang terpenuhi, telah haul dan sebagainya, maka kita ditanamkan supaya memberi atau mengeluarkan kotoran harta itu berupa zakat. Saudaraku, penyesalan nanti akan terjadi bukan sekarang, tetapi nanti saat kita tahu bagaimana suasana alam barzakh, bagaimana kebangkitan itu nanti. Maka penting untuk kita mulai menanamkan keyakinan dalam diri kita betapa resikonya memiliki harta kalau kita tidak tunaikan zakat itu. Kemudian yang keempat, ada lagi kelompok manusia bangkit dari alam kubur dalam kondisi dari mulutnya keluar darah yang tidak pernah berhenti, dan darah itu bukan takaran kecil, terus saja mengalir. Ini siapa orang-orang seperti ini? Yaitu orang-orang yang waktu hidupnya senang berdusta, berkata dusta atau berbohong. Sampai-sampai dalam urusan berkelakar pun kita tidak boleh berbohong atau berdusta. Kadang-kadang kita sering guyunan gitu sama kawan gitu. Niatnya guyunan, tapi kalau berdusta tidak boleh. Loh, guyunan saja tidak boleh berdusta, bagaimana urusan-urusan yang serius, urusan-urusan yang penting. Betul-betul ucapan kita, termasuk apa yang kita bagikan kepada kawan-kawan melalui media massa misalnya, tidak boleh berdusta. Ya. Jangan dianggap remeh ketika kita men-share satu tulisan atau satu video, kalau di situ ternyata isinya dusta, maka sesungguhnya akan dituntut pula akibat kedustaan. Kenapa? Karena kita menyebarkan kebohongan-kebohongan, menyebarkan kebatilan. Maka pastikan apa yang kita bagi, yang kita sampaikan sesuatu yang hak, yang benar. Saudaraku yang dirahmati Allah, kemudian yang kelima, ada lagi manusia nanti bangkit dari alam barzakh, ia dalam kondisi sangat berbau busuk seluruh badannya. Tidak ada satupun dari bagian tubuhnya yang tidak mengeluarkan aroma busuk. Na'udzubillah min dzalik. Siapa orang ini? Kata Rasulullah, mereka adalah para pelaku usaha, para pedagang yang curang di dalam mencari keuntungan. Apakah dengan mencampur antara barang yang baik dengan barang yang buruk? Apakah dengan mengurangi takaran atau timbangan? Atau mungkin dia memberikan harga yang berlipat ganda. Ini bagian daripada bentuk kecurangan. Sampai-sampai di dalam salah satu surat, ada di surah Al-Mutaffifin misalnya,
ayat mengingatkan penting bagi para pedagang. Wailul lil mutaffifin alladzina idza ktalu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum awazzanuhum yukhsirun. Celaka orang-orang yang curang, orang-orang yang tidak jujur di dalam cara berdagang. Siapa orang-orang yang curang dalam urusan dagang ini? Allah cuma berikan contoh sederhana, yaitu orang-orang yang kalau menimbang, menakar untuk dirinya, dia pengennya ditambah-tambah. Ya, misalnya kita pembeli ya, udah pas ukuran 1 kilo, tapi tangan kita masih ngambil lagi supaya ditambah lagi. Celaka. Atau kalau kita menakal orang lain, kita kurangi takaran itu. Sangat spesial ayat ini, khusus untuk para pedagang. Wailul lil mutaffifin. Ya. Saudaraku yang dirahmati Allah, kemudian yang keenam, yang terakhir pagi ini, ada sekelompok manusia bangkit dari alam kubur dalam keadaan dicincang-cincang pada tengkuk dan bahunya. Bayangkan bagaimana kondisinya, jangankan dicincang, sekali kita baru kena luka saja sudah mengerang. Ini bahu dan tengkuk dicincang-cincang. Siapa orang-orang seperti ini? Yaitu orang-orang yang menyaksikan kemaksiatan, perbuatan jahat, tetapi dia diam saja, tidak mau merubah. Nah, jadi akhirnya terjawab bahwa dakwah amar ma'ruf nahi mungkar itu memang sesuatu yang harus kita lakukan. Ketika kita melihat sesuatu itu tidak benar, maka kewajiban kita adalah meluruskan biar benar. Kalau bengkok, kita luruskan agar tidak bengkok. Ketika semangat dakwah amar ma'ruf nahi mungkar sudah kita padamkan, walaupun kita ahli ibadah seperti ini, kita jadi khawatir jangan-jangan kita nanti termasuk orang yang dicincang bahu dan pundak kita. Sebab itu ya ikhwah, pada poin yang keenam ini mari kita senantiasa saling memberi nasihat, memberi peringatan, dan budaya untuk selalu mengajak kepada yang ma'ruf mencegah yang mungkar harus kita suarakan terus. Bukan untuk apa-apa, untuk menyelamatkan diri kita masing-masing kelak ketika kita bangkit dari alam kubur. Saudaraku yang dirahmati Allah, barangkali pagi ini kita sampaikan 6 hal kondisi orang-orang ahli neraka yang bangkit dari alam kuburnya, dan insya Allah selebihnya akan kita sampaikan pada kesempatan yang lain. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan renungan kita semua, dan sesungguhnya tidak ada satu bait ayat pun, tidak ada satu lembar Al-Quran pun yang kita simak dengan seksama, kecuali di situ ada pesan-pesan penting untuk kehidupan yang lewat, kehidupan hari ini, bahkan kehidupan yang akan datang. Semoga kita bisa mengambil ibrah dari apa yang kita sampaikan pagi ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Nasru minallah wa fadlukum qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.